Oke, adik-adik, selamat bertemu kembali ya untuk pertemuan yang kedua. Ya, kebetulan kita akan membicarakan sebenarnya di sini tentang hakikat ya, hakikat dan manfaat manajemen strategik ya. Artinya di sini bahwa disinilah pokok utama kita mengenal bagaimana sebenarnya strategik dalam sebuah perusahaan ya, manajemen strategik. Di sini di dalam manajemen strategi ini banyak yang kita bicarakan. Ada profil perusahaan. Sama dengan diri kita. Kita juga dalam kehidupan ini harus ada strategi. Apapun itu. Dalam belajar juga harus ada strategi. Supaya kita bisa memantapkan apa yang menjadi profil kita. Ya, visi misi kita, tujuan dan sasaran kita apa. Begitu juga dengan perusahaan. Ya, supaya kita bisa merancang bagaimana sebenarnya strategi yang akan kita lakukan untuk kedepannya, dengan catatan atau tanda kutip bahwa tujuan dilakukannya manajemen strategik ini adalah untuk memenangkan persaingan, ya. Nah, atau yang dikatakan dengan competitive advantage atau keunggulan bersaing. Nah, dari beberapa kesimpulan tentang apa yang dinamakan dengan manajemen strategik, nanti di bahan juga boleh saya berikan kepada kalian. Ada di sini penjelasan bahwa manajemen strategik itu adalah sekumpulan keputusan. Jadi biasanya orang-orang yang membuat keputusan ini adalah di level manajemen puncak. Nah, ada 3 posisi manajemen. Itu sudah pernah dijelaskan di pengantar manajemen. Ya, atau di perilaku organisasi bahwa ada di sana manajemen bawah atau yang dikatakan dengan low managerial, ada middle managerial, dan ada top managerial. Biasanya yang melakukan keputusan-keputusan strategik itu, yang biasanya melakukannya adalah orang-orang penting yang ada di posisi top management atau manajemen puncak. Nah, banyak sekali keputusan-keputusan manajerial. Ya, kenapa dikatakan keputusan-keputusan manajerial? Karena akan ada keputusan dalam jangka pendek dan ada nanti keputusan jangka panjang. Hidup kita juga seperti itu. Apa kira-kira rencana jangka pendek dan apa kira-kira rencana jangka panjang kita? Nah, kembali ke slide kita atau ke permasalahan bahwa manajemen strategik sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Kalau kita melakukan keputusan yang strategik, itu akan banyak kendala, banyak permasalahan. Oleh sebab itu, kita harus memilah-milah, harus memanage mana keputusan yang optimal, mana keputusan yang strategik yang akan kita gunakan nanti di masa mendatang untuk memenangkan persaingan. Banyak hal, ya, kalau kita flashback, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memperhatikan keputusan-keputusan strategik ini salah sedikit fatal. Ya, Anda mungkin pernah mendengar banyak-banyak perusahaan di luar sana, nasional bahkan internasional, yang memenangkan persaingan dengan keputusan-keputusan strategik yang mapan. Banyak, misalkan seperti AirAsia yang dikuasai oleh perusahaan Tony Fernandes, ya, asal Malaysia. Atau kita lihat perusahaan Microsoft itu dikuasai oleh Bill Gates sampai sekarang, dan ada isu dalam makroekonomi bahwa dia adalah monopoli. Anda boleh lihat apakah memang benar monopoli atau tidak. Ada juga perusahaan seperti Apple, Facebook, banyak sekarang. Apalagi sekarang manajemen strategi yang konvensional dengan sekarang itu sudah berbeda. Sekarang strategik yang modern sudah bergeser. Kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan startup. Perusahaan-perusahaan startup ini adalah perusahaan-perusahaan seperti yang kita lihat sekarang. Ya, multi. Bisa kita lihat. Orang mau jualan sekarang sudah ada perusahaan startup. Lazada, Traveloka. Lihat, ya, Traveloka itu kita lihat mau pergi kemanapun. Traveloka ini adalah kita katakan seperti online shop untuk berbagai kita mau beli tiket. Tapi ketika kita membeli tiket atau kita memesan apapun di sini, hotel atau yang lain, mohon maaf, kita nggak harus ke hotelnya langsung pesan. Kita bisa kemana-mana dari
smartphone juga boleh. Itulah keunggulan bersaing. Nah, dewasa ini untuk memenangkan persaingan di khususnya manajemen strategik kita harus memperhatikan teknologi juga. Nah, tugas penting manajemen strategik adik-adik ya. Misi perusahaan kita harus tahu. Mau dibawa kemana perusahaan? Sama dengan kita. Kita mau kemana nanti kerja? Apakah kita menjadi seorang owner? Apakah kita menjadi seorang pekerja? Apakah kita mau jadi seorang ASN atau pegawai negeri sipil? Kita yang akan mengaturnya, bukan orang lain. Yang kedua adalah profil perusahaan. Ketika misalkan misi kita akan mengetahui profil kita gimana. Apakah kita adalah orang yang memiliki watak yang baik? Orang yang cerdas? Menilai lingkungan eksternal perusahaan. Kalau kita mau membuat sebuah rancang bangun perusahaan, kita harus melihat apakah nanti kita akan menilai lingkungannya. Apakah lingkungan itu mendukung muka? Seperti yang akan ada nanti dipelajari yang dengan istilah ada analisis SWOT. Bagaimana strength? Bagaimana weakness? Apa strength? Kekuatan. Apa weakness? Kelemahan. Atau kita akan membahas nanti mengenai masalah bagaimana threat-nya. Apa itu Pak? Ancaman. Atau apa yang dikatakan dengan kelemahan. Nah, kita akan bahas di sana. Terus kita juga akan membahas di sana mengenai masalah analisis opsi SDM. SDM itu adalah orang yang memang betul-betul sangat memperhatikan. Kalau dulu di sebuah pabrik atau perusahaan memerlukan orang banyak. Kalau sekarang dengan perkembangan teknologi yang kita sudah pakai sekarang dengan 4.0, banyak sekali sekarang orang ketinggalan dengan adanya teknologi. Orang yang tidak mampu mengupgrade teknologi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dia akan ketinggalan. Justru sebab itu SDM harus kita bekali. Sebuah perusahaan yang ingin kompetitif di pasar yang bagaimanapun dia, mau oligopoli, monopoli, itu semua kita harus mengupgrade yang namanya teknologi. Dengan memperhatikan semua SDM-SDM yang kita miliki. Baik sumber daya manusia, sumber daya alam, kita harus perbaharui untuk bisa memenangkan persaingan. Semua yang kita bicarakan di ruang lingkup manajemen strategik adalah untuk memenangkan pertandingan atau persaingan. Mungkin saudara-saudara sekalian ada yang suka bola atau ada yang suka olahraga yang lain. Lihat, kita ambil salah satu contoh sepak bola. Coba Anda perhatikan. Ketika kita bermain sepak bola atau bahkan banyak manajer-manajer profesional yang ada di dunia persepak bolaan, mereka itu melihat strategi mana yang mereka lakukan. Untuk apa? Memenangkan pertandingan. Begitu juga lah dunia bisnis. Mereka juga melakukan hal seperti itu. Bagaimana nanti mengevaluasinya? Ada mengevaluasi opsi perusahaan. Ya, keenam adalah pemilihan strategi dan strategi jangka panjang seperti yang kita bicarakan tadi di awal. Ada strategi jangka pendek kita, ada strategi jangka panjang. Biasa strategi jangka pendek itu kurang dari setahun. Biasanya kalau strategi jangka panjang di atas setahun. Nah, yang berikutnya adalah pengembangan sasaran tahunan atau jangka pendek tadi. Yang ke-8 pengalokasian SDM, teknologi. Yang ke-9 evaluasi proses strategik. Ya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah dimensi keputusan strategik ini memiliki beberapa dimensi. Yang pertama adalah kita lihat isu. Sekarang kita lihat isu. Isu apa sekarang? Kita lihat pandemi. Orang-orang biasanya sebelum pandemi menjual produk kemana saja, beragam. Ya. Dan itu dilakukan dengan face to face. Sekarang kita lihat, orang sudah mengurangi aktivitasnya di luar dengan bertemu secara tatap muka. Oleh sebab itu kita sekarang menggunakan yang namanya kuliah daring. Nah, strategi membutuhkan keputusan dari manajemen puncak. Apabila ada isu-isu tertentu, misalkan akan terjadi inflasi, ya, mungkin kita akan memperhatikan bagaimana nanti anggaran kita ke sana. Ya, di dalam sebuah perusahaan akan terjadi misalkan pandemi seperti ini, perusahaan semua akan bergeser. Ya, coba Anda lihat, mungkin saudara-saudari sekalian ketika masih muda atau katakanlah masih SMP atau SMA, Anda pernah mendengar yang namanya perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia, yaitu adalah BlackBerry. Sekarang BlackBerry itu punah. Karena apa? Mereka tidak memperhatikan isu. Dengan kedatangan smartphone khususnya Android dulu, mereka anggap sepele. Ternyata sekarang BlackBerry itu tumbang. Bahkan sekarang akhir-akhir ini sudah saya lihat jurnal bahwa LG juga sudah mau menjual
hak ciptanya untuk di dunia pasar smart. Mereka tumbang dari beberapa pesaingnya. Ada Samsung, ada Oppo, ada Vivo, dan perusahaan telekomunikasi yang besar yang lainnya. Terus isu strategik yang SDM, jumlah besar, layanan tempat jual, isu strategik yang mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang perusahaan, isu strategik yang mempengaruhi konsekuensi multifungsional, fungsi SDM ya. Isu strategik mengharuskan perusahaan mempertimbangkan lingkungan eksternal, internal. Nah, kita harus lihat di sana. Oke, manfaat manajemen strategik. Ya, manfaat manajemen strategik. Ada beberapa manfaat manajemen strategik. Nanti untuk lebih lanjut kita akan kupas tuntas. Yang pertama adalah perumusan strategi. Sama dengan Anda nanti ketika Anda selesai semester 6 ini, semester 7 tahun depan, Anda akan disuruh untuk membuat judul atau melihat fenomena-fenomena. Dengan catatan bahwa dalam kehidupan melakukan suatu bisnis kita harus merumuskan. Sama dengan Anda, ketika ada masalah, kita harus merumuskan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Supaya kita jangan salah pilihan atau keputusan. Salah mengambil keputusan, kita akan gagal. Kita harus cermat. Sebagai manajer puncak, oleh sebab itu, tidak salah seorang manajer harus mampu dan mengetahui serta memahami mata kuliah manajemen, khususnya strategik, supaya kita bisa memenangkan persaingan. Nah, keputusan strategik berdasarkan interaksi dalam kelompok dapat menghasilkan keputusan terbaik. Keterlibatan banyak sebenarnya dalam SDM atau Human Resource Development, banyak sebenarnya kriterianya. Kita harus memperhatikannya nanti. Makanya untuk mempelajari manajemen strategi ini perlu intelektual kapital yang lebih baik. Nah, ya, resiko manajemen strategi itu banyak, nanti ada di situ juga ya. Nah, contoh ya keputusan manajemen strategik. Kapal api Torabika dan ABC berlomba melakukan promosi besar-besaran tahun 2006. Memang sudah agak judul yang lama, tapi boleh nanti kita menjadi komparasi perbandingan dengan sekarang. Ini masih teknologi konvensional yang kita lakukan, berbeda dengan sekarang. Yang sekarang sudah perusahaan-perusahaan startup, perusahaan-perusahaan besar seperti Gojek, Gokar ya, Traveloka, Lazada, Shopee, semua itu adalah perusahaan-perusahaan startup, perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang ada di atas. Kita tidak tahu wujudnya di mana, tapi bisa barang sampai kepada kita, di depan kita sendiri. Nah, keputusan manajemen strategik, kapal api, Torabika, dan ABC berlomba-lomba melakukan promosi. Itu analisis strategi pemasaran. Nah, dan hasil maksimal. Kapal api, Torabika, Indocafe. Apa tindakan yang diambil oleh Indocafe? Dia tidak melakukan hal yang sama, tetapi hanya mengimbangi dengan memberikan bonus tambahan. Nah, kalau Anda minum di Indocafe atau Coffee Mix tidak ada tambahan. Tapi kalau kita lihat misalkan di cappuccino ada gulanya, itu agak sedikit ada promosi ya. Nah, memberikan bonus tambahan produk pada setiap ukuran tertentu, tetapi maksimal. Nah, inilah bagaimana cara memenangkan persaingan. Nah, sama dengan perusahaan telekomunikasi. Hari ini produk baru muncul, besok ada lagi produk baru. Ini yang kita katakan tadi persaingan. Justru karena itu, kita sebagai manajer puncak atau manajemen puncak, kita harus memikirkan strategi kita yang matang ke depan seperti apa. Mungkin baru-baru ini Anda pernah mendengar yang namanya juga mobil Tesla ya, dengan perkembangan dunia sekarang, dengan mobil yang ramah lingkungan, dengan menggunakan tenaga listrik atau mobil listrik Tesla. Nah, perusahaan Tesla itu nggak main-main. Mereka melakukan investasi besar-besaran. Saya tidak tahu apakah memang mereka nanti akan melakukan investasi besar di Indonesia. Mobil Tesla itu adalah mobil listrik termahal yang ada di dunia. Nah, perusahaan-perusahaan otomotif, khususnya perusahaan mobil, mereka agak kesulitan mengimbangi mobil Tesla ini. Apa sih yang menjadi daya tariknya? Apa keunggulan bersaing dari Tesla ini? Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas itu. Lah, inilah dulu pertemuan kita untuk pertemuan yang kedua. Kalau ada nanti yang ingin ditanyakan adik-adik, nanti kita boleh geser, boleh chat, boleh kita lihat di grup kita juga, dan boleh juga di Google Classroom. Ini pertemuan kita, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat siang.